Baik, kita mulai. Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita semua dapat secara antusias menghadiri webinar yang kami selenggarakan dengan mengusung tema implementasi jurimetri dalam upaya menemukan keadilan material pada perkara perdata. Yang kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui oleh umatnya dan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Selanjutnya, teman-teman, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Amar Ma'ruf, founder Kelas Hukum, di mana Kelas Hukum merupakan sebuah platform media edukasi dan pelatihan dalam bidang hukum yang akan membagi informasi, pengetahuan, dan membahas isu-isu hukum yang sedang berkembang. Dan pada webinar malam hari ini, Kelas Hukum mengusung tema implementasi jurimetri dalam upaya uh, menemukan keadilan material pada perkara perdata. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, Gustav Redbert menuturkan bahwa tujuan hukum ada tiga aspek, yaitu aspek kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Manakala kepastian hukum itu berbenturan dengan keadilan, manakah yang kemudian harus dikedepankan? Di sisi lain, seorang hakim yang akan memutus perkara harus mengacu pada peraturan yang berlaku, tapi di sisi lain ada keadilan yang harus ditegakkan untuk para pihak yang sedang berperkara. Nah, disinilah peran jurimetri dibutuhkan, di mana jurimetri merupakan metode penelusuran hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah, membedah fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga keadilan material yang didapatkan bukan hanya sekedar keadilan formil, keadilan substansial bukan hanya sekedar keadilan prosedural. Nah, selanjutnya apa dan bagaimana cara kerja jurimetri? Nah, dalam hal ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan mengupas tuntas terkait dengan apa itu jurimetri, bagaimana mengimplementasikan jurimetri, khususnya dalam perkara perdata. Beliau adalah Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Nasir Asnawi, SHIMH. Beliau merupakan Hakim Justisial Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau juga aktif sebagai akademisi yang mengajar di beberapa kampus. Beliau juga seorang penulis buku yang bukunya banyak menjadi rujukan para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian. Bahkan menjadi rujukan para hakim dalam membuat putusan sehingga eh, narasumber kali ini betul-betul kita harapkan pemaparan ilmunya. Beliau juga aktif dalam membuat konten-konten edukatif. Nanti teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube beliau, yaitu The One Minutes of Law Studies. Pembahasannya sangat menarik dan sangat mudah dipahami. Mungkin tidak usah berlama-lama, Bapak Ibu semua, langsung saja kepada Yang Mulia Bapak Dr. Muhammad Nasir Asnawi, SHIMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mas Amar Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya M. Nasir Asnawi. Saya sekarang sebagai Hakim Sosial pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Sekarang udah berubah namanya sekarang Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Em, Sehari-hari ya selain hakim justisial saya juga eh, ya, beberapa kali menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan yang
Mungkin beberapa di antara yang hadir di sini pernah membaca tulisan-tulisan kami. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan memberi inspirasi baru. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mau tanya dulu Mas Amar, berapa tadi yang udah daftar? Yang regis di grup itu sekitar 70-an, Pak. Oke, tujuh. Mungkin masih pada ini ya. Oke. Iya. Supaya saya sih sebenarnya inginnya tuh semuanya sudah hadir, terus kita bahas, jadi tidak ada yang terlewat gitu. Coba di notice lagi di grup supaya nanti bisa bergabung semua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum lebih lanjut saya ingin tanya dulu, sudah pernah mendengar atau mungkin mengkaji jurimetri belum? Ini penting untuk saya nih, saya mulai dari mana nih pembahasan ini gitu. Pernah nggak? Baru Nggak dengar. kedengeran. Kalau saya baru dengar. Baru dengar Pak ya. Iya, Pak Sesu di mana nih tinggalnya? di Kabupaten Sopeng. Oh di Sopeng ya. Oh, Ya, ya, kita saya sama-sama kebetulan orang Sulawesi Pak. saya kebetulan advokat juga Oh sebagai iya, sip sip. beredar. Oke. Jadi jurimetri itu sebenarnya bukan barang baru dalam dunia hukum. Kalau pencetusnya itu Lee Lovinger ya, salah satu advokat kenamaan di Amerika Serikat itu, dia sejak tahun 1900 mungkin 1930-an apa itu. Dia sudah memperkenalkan istilah jurimetri ini. Nah, sebenarnya simbiosis antara ilmu sosial dengan ilmu metrik itu bukan barang baru. Jadi kita sering mendengar apa itu yang disebut dengan sosiometri ya. Sosiometri itu ilmu sosial, ilmu sosiologi yang dikombinasikan dengan ilmu metrik. Kemudian ada psikometri ya, disiplin ilmu psikologi yang dikombinasikan dengan ilmu metrik. Kemudian ada ekonometri. Jadi ilmu ekonomi dikombinasikan dengan ilmu metrik. Nah, saya coba berbagi slide ya supaya lebih runtut. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, Jadi Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mau cerita dulu nih kenapa saya akhirnya menulis jurimetri. Saya teringat tahun 2017 yang lalu ketika sedang menyelesaikan studi magister. Secara tidak sengaja saya menemukan istilah jurimetri. Jadi secara tidak sengaja saya menemukan istilah jurimetri. Eh, saya tuh gini, saya tipikal orang yang kalau nemu istilah baru itu penasaran, Pak. Mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu sehingga ketika menemukan istilah baru itu langsung nyari artinya apa. Jadi ketika saya menemukan istilah itu saya penasaran, saya akhirnya membuka apa sih jurimetri ini, barang apa ini jurimetri. Ketika saya buka ternyata eh, apa eh, makna dasarnya itu bagus gitu. Jadi ilmu hukum yang dikombinasikan dengan ilmu metrik. Nah, kemudian dalam pengalaman saya memutus perkara, saya sering sekali menemukan kritikan dari pihak luar terhadap putusan hakim. Jadi ada satu kritik yang paling tajam terhadap putusan hakim itu yang menyatakan gini, putusan hakim kok nggak bisa diprediksi ya? Penentuan nilai ganti rugi, penentuan nafkah, penentuan hal-hal yang sifatnya kuantitatif itu kok sulit untuk diprediksi. Ini kenapa gitu? Artinya bahwa ada problem prediktabilitas dalam putusan hakim. Saya kemudian, jadi sebelum menulis buku jurimetri ini, saya pernah memutus satu perkara, Bapak Ibu sekalian, yang di dalamnya ada gugatan terkait dengan nafkah anak, terkait dengan nafkah iddah istri, nafkah lampau anak, nafkah lampau istri, kemudian mut'ah, lalu ada juga maskan, kiswa, dan sebagainya. Nah,
saya teringat dengan beberapa kritikan itu sehingga berupaya menjawab itu dengan suatu metode yang ternyata itu jurimetri. Saya nggak sadar itu jurimetri. Jadi saya coba membuat suatu analisis bagaimana menentukan misalnya nilai nafkah yang layak bagi anak. Nah, di situ kami waktu itu majelis hakim memutuskan untuk menggunakan suatu model matematika, simulasi simulasi matematika sederhana yang menjadi dasar bagi kami dalam mengambil dalam menentukan suatu nilai ya, nilai pembebanan nafkah yang layak dan adil. Nah, pada akhirnya setelah kami memutus itu, saya coba refleksi lagi ya dengan konsep jurimetri dari Littlefinger itu ternyata ketemu. Akhirnya terbitlah pertama kali artikel saya terkait dengan em, implementasi jurimetri dalam penentuan nafkah anak. Itu ada di jurnal, silakan di googling. Lalu kemudian dari situ saya kemudian menyusun suatu buku yang berjudul Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Nah, di buku ini saya menjelaskan secara singkat ya bagaimana jurimetri diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara seperti nafkah anak, kemudian eh, ganti rugi material dan imaterial dalam perbuatan melawan hukum, kemudian perkara nafkah akibat perceraian ya, nafkah bagi istri akibat perceraian, lalu kemudian bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan bagian harta bersama yang tidak seperdua seperdua, lalu bagaimana penerapan jurimetri dalam menentukan siapa yang mengasuh anak. Jadi khusus untuk hak asuh anak ini, saya menyusun suatu model yang terinspirasi dari praktek yang berkembang di Kanada. Ada yang namanya parenting checklist atau checklist pengasuhan, sehingga dari checklist pengasuhan ini hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Oke, kita coba lanjutkan slide-nya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini tadi seperti saya katakan itu diperkenalkan oleh Littlefinger, ya, advokat yang spesialisasinya di anti monopoli, kebanyakan berperkara di Mahkamah Agung Negara Bagian Minnesota tahun 1900-an. Lalu jurimetri itu pada dasarnya adalah penyelidikan persoalan hukum dengan menggunakan eh, sarana komputer dan logika simbolik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, jurimetri itu memadukan antara ilmu hukum dengan sains, ya, dan secara khusus dalam hal penggunaan media komputer dan ilmu matematika atau statistik dalam penyelesaian masalah hukum. Jadi, jurimetri itu, Bapak Ibu sekalian, berasal dari kata jurimetric, jurisprudence and metrics. Jurisprudensi itu ilmu hukum, matrix itu adalah ilmu hitung. Nah, ilmu hitung ini ada yang berbasis statistik, ada yang berbasis simulasi matematis seperti rumus-rumus matematika yang kita kenal pada umumnya. Lalu kemudian, nah apa perbedaan jurimetri dan ilmu hukum? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa jurimetri itu belum berkembang pesat di Indonesia dikarenakan beberapa hal. Kalau saya sendiri menduga bahwa penyebab utamanya karena sebagian dari penstudi hukum itu belum menerima pandangan bahwa sebenarnya ilmu hukum itu bisa didekati dengan pendekatan kuantitatif. Meski Boleh naik enggak? Iya. Boleh naik ada yang bocor suaranya nih. itu tergolong pemintai. Bentar, siapa yang bocor? Teresa nih, bocor suaranya nih. Yang Budi gua mah dulu. Coba di mute dulu. Ya, oke. Baik. Jadi, eh, saya yakin teman-teman juga mungkin pernah mendengar ya bahwa ada sebagian yang memandang bahwa ilmu hukum itu tidak bisa didekati dengan pendekatan kuantitatif. Ilmu hukum itu ya kualitatif, ya. Dia fenomenologis. Ilmu hukum itu didekati dengan pendekatan fenomenologi. Kita melihat gejala, kita melihat norma dan sebagainya. Kita tidak melihat kuantitas-kuantitas yang ditelaah baik secara deskriptif maupun inferensial. Jadi kalau statistik itu ada dua ya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, sementara di luar negeri sendiri, ilmu hukum itu sudah jauh berkembang.
di mana ilmu hukum itu didekati dengan berbagai pendekatan sehingga di sana berkembang apa yang disebut dengan multidisipliner. Ilmu hukum didekati dengan ilmu ekonomi, ilmu hukum didekati dengan ilmu statistik, dengan ilmu metrik, ilmu hukum didekati dengan ilmu antropologi, dengan ilmu sosiologi dan sebagainya. Nah, makanya saya menduga tidak berkembangnya geometri Indonesia itu salah satunya karena masih ada pemahaman seperti itu. Tapi di dalam forum ini kita tidak sedang mempertentangkan itu, tapi kita coba berupaya untuk menyingkirkan terlebih dahulu perbedaan-perbedaan pandangan itu untuk mengetahui apa sih sebenarnya geometri itu. Ini makhluk apa gitu. Ini barang apa sih geometri. Nah, saya dalam buku itu mencoba merumuskan perbedaan geometri dan ilmu hukum itu ada beberapa. Setidaknya ada 4 aspek yang membedakan. Yang pertama, cakupan dan fokus kajian. Kalau ilmu hukum atau jurisprudence itu mengkaji hal-hal mendasar hukum seperti sifat, sumber, konsep dasar, fungsi, dan tujuan hukum. Fokus kajian ilmu hukum adalah idealitas atau cita hukum yang bersifat abstrak. Jadi kalau ilmu hukum itu sebagian mengatakan dia sui generis ya. Dia khusus, kemudian sifatnya preskriptif, menegaskan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Nah, berbeda dengan ilmu hukum, jurimetri fokus pada analisis kuantitatif terhadap perilaku hukum, logika matematis dalam pengambilan keputusan hukum, serta upaya melahirkan sifat prediktabilitas terhadap keputusan-keputusan hukum. Jadi jurimetri itu fokus pada bagaimana suatu produk hukum itu dapat diprediksi. Bukan berarti misalnya putusan hakim dapat diprediksi, bukan berarti kita bisa mengintervensi hakim, tidak. Artinya bahwa yang dimaksud prediktabilitas adalah putusan hakim itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, Ya, jangan main game dia. oke, masih ada yang bocor. Ya. Yang kedua, metode penelaran. Ilmu hukum menekankan pada rasionalisme dalam menganalisis dan membuat suatu kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang ada, sementara jurimetri menggunakan metode penelaran berdasarkan pada metode-metode ilmiah, konten ilmiah dalam menganalisis permasalahan hukum dan menarik suatu kesimpulan. Ilmu hukum meskipun tidak seluruhnya itu lebih bersifat deduktif, sementara jurimetri lebih mengandalkan eh, pendekatan induktif ya. Jadi dari fakta-fakta kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sifat dari kesimpulan untuk ilmu hukum itu kesimpulan yang dihasilkan adalah debatable, masih dapat diperdebatkan dan bervariasi atau various bergantung pada sudut pandang atau pemahaman dari orang yang menganalisisnya. Sementara kesimpulan dari analisis jurimetri adalah terukur, measurable, teruji testable, dan dapat diprediksi atau predictable. Tujuan akhirnya, ilmu hukum tujuan akhirnya adalah menghayati esensi atau hakikat, nilai-nilai, dan tujuan dasar dari hukum. Sementara tujuan akhir dari geometri adalah satu, menghasilkan simpulan hukum yang predictable, dapat diprediksi dan konsisten. Nah, ini yang penting nih, konsistensi dalam memutus itu penting. Kemudian yang kedua, menyelidiki metode-metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan hukum oleh para yuris. Nah, secara praktikal ya, ada 3 tujuan geometri. Yang pertama, geometri mengidentifikasi pola-pola dan deviasi penerapan hukum dari penerapan pada umumnya yang terdapat pada setiap keputusan hukum melalui pendekatan kuantitatif yang relevan. To identify patterns and outliers of the judicial decisions. Yang kedua, meningkatkan prediktabilitas putusan hakim sehingga putusan hakim tidak lagi meninggalkan kesan unpredictable serta tidak konsisten dalam penerapan hukum. Ini yang sering kita temukan. Jadi teman-teman sekalian, kami sering mendengar ada keluhan. Kenapa misalnya putusan A dalam konstruksi perkara yang hampir sama dengan putusan B misalnya, tetapi pembebanan nafkahnya itu berbeda. Kenapa pembebanan ganti rugi perbuatan menghukumnya antara perkara A dan perkara B jauh berbeda, sementara konstruksi kasusnya sama. Nah, ini yang sebenarnya ingin dihindari dengan menggunakan pendekatan jurimetri, karena nanti sebagaimana akan kita jelaskan berikutnya, jurimetri menggunakan parameter-parameter yang lebih standar-standar ya, terukur, dan eh, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, penerapan jurimetri melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan pola identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah atau isu hukum secara tepat dan proporsional. Sebagai contoh, misalnya ketika menentukan
besaran nafkah, maka jurimetri tidak hanya bersandar pada norma ilmu hukum, norma dasar ilmu hukum yaitu adil dan patut, tapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan statistik lainnya. Misalnya, berapa upah minimum regional di tempat itu, terus berapa kecenderungan kenaikan upah minimum regional di tempat itu dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Ini menjadi suatu kombinasi yang pas untuk merumuskan berapa nilai nafkah yang layak dengan mempertimbangkan norma dasar dari hukum itu sendiri serta eh, apa istilahnya disiplin ilmu lainnya seperti statistik terkait dengan upah minimum regional. Lalu ada 3 cakupan jurimetri. Yang pertama, kita menggunakan metode empiris terhadap hukum. Itu tadi, metode empirisnya adalah menggunakan statistika deskriptif dan simulasi matematis. Lalu kemudian yang kedua, melakukan metode pengumpulan dan penyimpan data-data kuantitatif. Data-data disimpan, dikelompokkan sedemikian rupa. Lalu kemudian digunakan simulasi matematis dan statistika deskriptif untuk melihat kecenderungan. Kalau di statistik itu kan ada modus, ada mean, median, dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Misalnya, untuk mengetahui berapa rata-rata kenaikan biaya hidup, maka dengan mengacu pada kenaikan UMR 10 tahun terakhir, kita bisa menarik suatu rata-rata. Ini penting karena jurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan nafkah anak, ya, khususnya di Kamar Agama, sudah menentukan bahwa penentuan nafkah anak harus memperhatikan kenaikan laju inflasi, sehingga beban nafkah di tahun A itu pasti berbeda dengan di tahun berikutnya. Antara tahun 2024 dengan 2005 pasti berbeda, pasti akan ada kenaikan. 2005, 2006, dan seterusnya itu pasti akan ada kenaikan. Nah, rentang kenaikan ini dapat diperoleh dengan mencari mean atau nilai rata-rata dari kenaikan UMR pada 5 sampai 10 tahun terakhir. Lalu, nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Apa sih tahapan jurimetri itu? Yang pertama kita tentukan dulu domainnya apa. Jenis perkaranya apa, terus apa yang inti dari perkara tersebut. Misalnya, ada suatu gugatan yang paling sederhana saja ya, ada gugatan nafkah anak yang masuk. Maka domainnya adalah nafkah anak. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa yang digugat ini adalah nafkah anak. Norma dasar dari nafkah anak adalah seorang ayah dibebankan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya menurut kemampuan si ayah dan menurut ukuran yang layak. Ini norma dasar. Inilah cus domainnya. Lalu kemudian ada yang disebut dengan retrieve case. Retrieve case ini kita memanggil. Jadi kalau bahasa dasar itu memanggil kasus. Memanggil kasus ini artinya kita mengkonstatir fakta-fakta hukum apa yang terbukti di persidangan. Misalnya, oh ternyata si ayah ini punya penghasilan 10 juta per bulan. Oh ternyata anak ini setiap bulannya itu memerlukan biaya paling kecil 3 juta misalnya. Oh ternyata UMR di tempat itu sekitar 3.500.000 per jiwa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian kita membaca kasus. Jadi membaca kasus ini bisa diibaratkan seperti mengkualifisir aturan-aturan hukum yang terkait dengan itu. Kita bukalah pasal-pasal terkait dengan kasus yang sedang kita tangani, lalu kita kaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam retrieve case tadi. Setelah read cases atau mengkualifisir aturannya, maka kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya adalah define legal term. Define legal term ini artinya kita coba menemukan isu hukumnya apa sih? Terminologi hukum yang inti apa sih di sini? Isu hukum terutama terkait dengan nafkah anak adalah bagaimana nafkah anak itu diberikan dalam jumlah tertentu yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak serta menjamin tumbuh kembang anak yang baik. Jadi norma dasarnya si ayah yang diwajibkan untuk membayar nafkah. Jumlahnya adalah menurut ukuran kepatutan, ya bisa juga menurut kebutuhan faktual dari si anak. Lalu kemudian dari define legal term ini kita masuk ke build list of factors. Kita coba susun faktor-faktor atau variabel apa yang terkait di dalamnya. Nah, misalnya dalam menentukan nafkah anak, ada beberapa faktor. Pertama, berapa sih kebutuhan real dari anak tersebut?
Kemudian yang kedua, berapa rata-rata kenaikan kebutuhan setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, berapa sih UMR atau UMK di tempat tersebut, lalu berapa penghasilan faktual dari si ayah. Dari sini kemudian kita proses data. Kalau misalnya ternyata penghasilan eh, bapak tersebut ya jauh melebihi dari kebutuhan faktual anak, maka kita hakim boleh memberikan nafkah, membebankan nafkah itu melebihi kebutuhan faktual anak dengan maksud agar ada peningkatan kualitas kehidupan anak. Jadi anak tidak hanya diberikan kebutuhan dasar, tetapi juga vitamin, tambahan vitamin, kursus dan sebagainya. Tetapi bagaimana jika kurang? Nah, jika kurang, nah dapat menggunakan ukuran-ukuran yang layak. Misalnya gini, ketika penghasilan suami itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan faktual anak, sementara kebutuhan faktual anak itu ternyata setelah dihitung lebih besar daripada UMR, maka bisa dijadikan acuan untuk menentukan jumlah nafkah anak yang dibebankan adalah UMR, bukan kebutuhan faktual anak. Nah, makanya di sini ketika proses data itu fleksibilitas lebih dikedepankan dengan mengkompromikan ya, dengan mengkompromikan beberapa variabel yang ditentukan di dalam build list of factors tadi. Kemudian, kenapa kita perlu menggunakan statistik dan simulasi matematis? Statistik dan simulasi matematis digunakan dalam jurimetrik. Tujuannya yang pertama adalah menjabarkan hubungan-hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak berperkara. Jadi dari simulasi matematis ini kita bisa mengetahui oh hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak ini adalah hubungan yang didasarkan pada kewajiban ayah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar si anak. Lalu dengan statistik dan simulasi matematis ini, para yuris atau hakim itu terbantu dalam mengambil suatu putusan hukum yang secara cermat, tepat, dan berimbang. Kemudian eh, penggunaannya juga mendukung para hakim untuk dapat merencanakan dan menerapkan suatu pilihan hukum terkait situasi hukum yang berbeda pada setiap perkara. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam menentukan nafkah anak melihat 4 variabel itu, maka di situ ada fleksibilitas bagi hakim. Kira-kira dia mau menggunakan eh, eh, nilai yang mana nih? Nilai yang mana yang akan ditentukan sebagai kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Yang selanjutnya adalah mendorong para hakim, yuris, untuk dapat menyusun suatu proyeksi analisis dan penerapan hukum ke depan yang dapat menjawab perubahan tuntutan zaman. Ke depan, bisa jadi, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan anak itu berkembang. Tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, sandang, papan, dan sebagainya, tapi juga kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan juga untuk aktif di dalam pergaulan dunia maya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu keunggulan dari model penggunaan model jurimetri dalam menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi. Lalu, nah, ini yang salah satu inti dari pembahasan ini, jurimetri itu dapat diterapkan pada perkara apa aja sih dalam perkara perdata. Sampai saat ini saya mengidentifikasi ada 5. Yang pertama perkara perbuatan melawan hukum, ya. Di situ kita bisa menentukan berapa nilai ganti rugi material yang objektif, berapa nilai ganti material yang adil dan benar. Lalu kemudian kita juga bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa atau variabel apa yang dapat dijadikan dasar. Siapa tuh yang bicara? Yang bisa kita jadikan dasar untuk menentukan nilai ganti rugi imaterial. Bapak Ibu pasti mengetahui bahwa sejauh ini sangat sedikit tuntutan ganti rugi imaterial itu dikabulkan dalam perkara perbuatan melawan hukum. Itu selain karena penentuan nilainya yang kadang-kadang nilai yang dituntut terlalu tinggi, juga belum ada suatu faktor atau build list of factor tadi yang seperti yang saya jelaskan itu yang bisa menjadi panduan bagi hakim untuk menentukan sebenarnya berapa sih nilai ganti rugi imaterial yang bisa dibayarkan. Nah, yang kedua terkait dengan penentuan nafkah anak yang layak dan adil seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan berikutnya adalah penentuan akibat perceraian, nafkah bagi mantan istri. Itu bisa dilihat di pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Lalu kemudian penentuan bagian harta bersama yang adil ya, yang fair. Ketika misalnya hakim melihat bahwa ini kalau ditentukan seperdua seperdua ini tidak layak bagi mantan istri misalnya, atau tidak layak bagi mantan suami karena mantan istrinya misalnya ternyata tidak berbakti atau mantan suami ternyata pada saat perkawinan itu malas-malasan tidak bekerja justru istri yang bekerja. Lalu penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak ini menggunakan model checklist pengasuhan itu saya jelaskan secara lengkap di dalam buku pengantar jurimetri yang sudah ditampilkan di awal tadi. Kemudian berikutnya, nah ini contoh ya Pak ya, contoh penerapan jurimetri dalam perkara nafkah anak. Jadi dalam penerapan jurimetri untuk nafkah anak itu kita harus fokus pada dua hal. Yang pertama inputnya apa dan outputnya apa. Jadi setidak-tidaknya ada tiga input ya, kebutuhan real anak berapa, lalu kemudian kemampuan kemampuan finansial si ayah berapa, lalu angka kelayakan hidup minimum berapa. Angka kelayakan hidup minimum ini adalah UMK ya, upah minimum kota atau upah minimum provinsi. Jika upah minimum kota itu sama dengan upah minimum provinsi. Lalu di angka kelayakan hidup minimum ini juga berkaitan dengan berapa persentase kenaikan eh, berapa persentase kenaikan UMK dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir. Dari situ semua kita analisis data dengan menggunakan model jurimetrik, bisa dengan statistika deskriptif sederhana, atau dengan menggunakan simulasi matematis. Dari sini keluarlah output nilai nafkah anak yang adil dan layak. Contoh misalnya, kebutuhan real anak per bulan itu, misalnya kebutuhan makan minum, satu bulan itu sekian, setelah dijumlah itu 1.500.000. Ya, lalu kemudian kemampuan finansial ayah, ya, si bapak ini punya penghasilan 7 juta, ya. Pengeluarannya misalnya 1 juta, maka kemampuan finansialnya itu 6 juta. Lalu angka kelayakan hidup minimum itu, ya, dalam 3 tahun terakhir itu ada 2.500.000, 2.750.000, kemudian 3.080.000. Ada kenaikan hampir 10%, ya. Sorry. Ada kenaikan lebih dari 10%. Ini sekitar 11-12% setiap tahun. Lalu dari angka ini, hakim punya kebebasan. Kenapa saya tidak menentukan nilainya berapa, supaya teman-teman memahami bahwa ini bukan angka yang rigid, ya, bukan nilai yang harus ditetapkan seperti ini atau seperti itu, tidak. Jadi kalau kita lihat di sini kebutuhan real anak itu 1.500.000, kemampuan si bapak itu 6 juta. Lalu angka kelayakan hidup minimum itu di tahun 2016 3.080.000. Coba kita lihat norma dasar ya terkait dengan nafkah itu bisa melihat pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83, Junto nomor 45 tahun 1990 tentang eh, baik izin perceraian ya kalau nggak salah bagi pegawai negeri sipil. Jadi ketika terjadi perceraian, penghasilan suami yang mempunyai anak itu dibagi tiga. Jadi sepertiga suami, sepertiga istri, sepertiga anak. Nah, kalau penghasilan bersihnya 6 juta, maka nilai maksimal yang bisa dibebankan kepada suami untuk nafkah anak adalah 2 juta rupiah. Sementara kebutuhan si anak adalah 1.500.000 rupiah. Sebentar ya, saya ada telepon. Oke, jadi 6 juta maksimal tuh dia bisa berikan 2 juta kalau menurut norma dasar tadi. Kebutuhan si anak itu 1.500.000, lalu kebutuhan atau angka kelayakan hidup minimum di daerah itu adalah 3.080.000. Nah, di sini ada fleksibilitas. Fleksibilitasnya di mana? Ada angka 1.500.000, ada angka 2 juta, ada angka 3.080.000. Kalau kita bebankan ke bapak ini nafkah sesuai dengan nilai UMK, maka besar kemungkinan si bapak ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Oke? Jadi kita tetap menggunakan patokan 2 juta maksimal. Sementara kebutuhan anak 1.500.000. Nah,
kita bisa pertimbangkan hal-hal lain, misalnya apakah anak ini membutuhkan misalnya pendidikan tambahan seperti kursus, pendidikan keterampilan dan sebagainya. Jika dianggap itu perlu, maka 1.500.000 ini bisa kita naikkan menjadi 2 juta. Kita ambil nilai maksimal dari sepertiga penghasilan atau take home pay dari si bapak tersebut. Nah, dengan gambaran-gambaran seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ketika hakim memutuskan nilai nafkah 1.500.000, dia punya dasar. Ketika hakim memutuskan 2 juta, dia punya dasar. Dia punya analisis statistik. Dia punya metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga meskipun terlihat bervariasi nilai itu, tetapi ada pertanggungjawaban secara ilmiah, ada scientific responsibility yang bisa kita sampaikan kepada publik jika hal ini ditanyakan. Inilah maksud dari pendekatan jurimetrik. Kemudian, bagaimana dalam perbuatan melawan hukum? Nah, dalam perbuatan melawan hukum untuk nilai ganti rugi material itu bisa kita lihat dalam banyak putusan di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama untuk perkara ekonomi syariah. Nah, kita coba fokus di pengadilan negeri. Ketika ada gugatan ganti rugi terhadap atas perbuatan melawan hukum, ya, yang gugatannya itu mencakup ganti rugi material dan imaterial, maka kita bisa memedomani apa yang disampaikan atau disajikan dalam slide ini. Untuk nilai ganti rugi material itu ada 3 komponen biaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kerusakan yang nyata ini apa? Kerugian nyatanya apa sih? Misalnya mobilnya ditabrak, ya, mobilnya ditabrak atau pagernya ditabrak orang. Itu kan ketahuan tuh kerugiannya berapa. Itu kerugian nyata. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kerusakan. Misalnya mobil, Pak, mobil ini ditabrak. Kan kadang-kadang di situ tidak ada bengkelnya. Kita harus keluar kota. Yang bersangkutan harus mungkin menyeberang ke kota kabupaten untuk mendapatkan bengkel yang bisa memperbaiki kerusakannya. Jadi kerusakannya dua nih. Kerusakan yang nyata, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan itu. Lalu terkait juga dengan hilangnya penghasilan atau keuntungan potensial. Misalnya, Pak. Misalnya nih, Pak, ya. Ada mobil box itu membawa sayuran segar. Kan sering kan Bapak Ibu lihat ya, ada mobil box selalu lalang tiap pagi itu bawa sayuran segar, Pak, ke pasar, misalnya ke pasar induk. Sayuran segar ini bernilai jutaan, Pak. Jadi ditabrak mobil box itu, sayurannya ambiar semua, rusak semua, mobilnya rusak, dan dia harus memperbaiki mobilnya di luar kota. Komplit. Ada 3 kerugian yang dia derita. Kerugian yang terakhir tadi ini, dia seharusnya dapat untung sekian ratus ribu misalnya ketika sayuran ini berhasil diantar ke pasar induk tersebut. Logis kan? Nah, 3 variabel ini bisa dijadikan dasar untuk menghitung nilai ganti rugi material. Makanya sebenarnya ketika dikatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum itu hanya boleh menuntut reliance loss atau ganti rugi atas kerugian yang nyata, saya secara pribadi tidak sepakat karena ada banyak kejadian yang menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum itu juga menyebabkan orang tidak tidak kehilangan keuntungan yang diharapkan, meski tidak semua perkara seperti itu. Ya, nah itu yang variabel untuk nilai ganti rugi material tadi. Mengenai turunan-turunannya, silakan Bapak Ibu baca ya, ada kerusakan total, kerusakan sebagian dan seterusnya. Lalu bagaimana ganti rugi imaterial? Nah, ganti rugi imaterial ini Bapak Ibu sekalian, sejauh pembacaan saya sendiri pribadi belum pernah menemukan eh, putusan yang mengabulkan ganti rugi imaterial. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah menemukan bisa di-share di sini supaya kita kaji bersama-sama ya. Saya tidak tahu persis alasannya apa, tetapi dugaan utama saya adalah karena yang nilai yang dituntut itu terlalu tinggi serta untuk memperoleh nilai yang dianggap paling objektif itu belum ada metodenya. Maka dari berbagai gugatan terkait dengan eh, perbuatan melawan hukum, saya coba menyimpulkan bahwa eh, dari sekian banyak gugatan itu, maka kita bisa menyusun ya, setidaknya ada 4 variabel.
Nah, variabel ini Bapak Ibu sekalian bukan bukan variabel yang menghasilkan angka, tidak. Ini adalah variabel berupa kategori yang nanti dapat dikonversi kepada angka. Misalnya pertama, variabel implikasi atau dampak. Jadi ada tiga bentuk kerugian imaterial Bapak Ibu sekalian. Ada terkait dengan mental ya, gangguan terhadap mental, stabilitas mental, kemudian cacat pada badan ya. Orang mungkin bisa mengalami cacat pada badan. Dan yang ketiga adalah image atau reputasi. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka korban itu bisa merasa sedih, kecewa, frustrasi, rasa takut berlebihan, dan pesimistis. Ini adalah kategori-kategori yang para hakim dapat gunakan untuk kemudian dikonversi menjadi angka. Meskipun harus diakui pula bahwa eh, seobjektif apapun itu masih ada subjektivitas karena ini kan berkaitan dengan penelitian apa penilaian yang sebenarnya bersifat kualitatif, akan tetapi dengan penentuan kategori yang rinci seperti ini itu jauh lebih mendekati objektivitas dari penentuan suatu nilai. Kemudian cacat pada badan. Nah, cacat pada badan ini jauh lebih mudah di, dinilai. Misalnya gini, Pak. Ada seorang ayah yang setiap hari bekerja sebagai apa ya misalnya bengkel ya, montir di sebuah bengkel. Dari pekerjaannya sehari-hari itu, dia bisa menafkahi anak istrinya, ya, atau dia bisa memperoleh penghasilan 300.000 per hari. Itulah yang digunakan untuk menafkahi anak istri, ya. Kemudian, ketika seseorang ya yang lalai berkendara menabrak bapak ini, ya, bapak ini kemudian mohon maaf misalnya dia menjadi difabel, disabilitas. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa lagi bekerja sebagai montir di bengkel tersebut. Artinya apa? Karena cacat pada badannya itu, dia kehilangan produktivitas 300.000 per hari. Bagaimana kerugian imaterialnya, Pak? Dia sudah rugi, dia sudah tidak bisa jalan. Maka untuk mengganti kerugian itu, pelanggar harus membayar 300.000 per hari untuk anak dan istri dari Bapak tadi. Itulah salah satu wujud konkret dari bagaimana menilai dan membebankan kerugian imaterial. Oke. Lalu reputasi atau brand image. Jadi Pak, tidak semua orang yang dirugikan itu juga mengalami kerugian imaterial berupa turunnya reputasi. Kalau dia misalnya bukan pengusaha atau bukan tokoh publik atau bukan seseorang yang sering berinteraksi dengan orang lain dengan mengandalkan reputasi atau nama baik yang dia miliki selama ini, maka bentuk kerugian imaterial berupa brand image ini tidak perlu kita masukkan sebagai salah satu variabel dalam menilai berapa sebenarnya kerugian imaterial yang boleh dibebankan kepada pelanggar tadi. Kemudian, pembuktiannya seperti apa? Nah, kalau perasaan itu, Pak, circumstantial evidence, bukti tidak langsung. Ya, misalnya, dia mengatakan bahwa dia frustrasi. Nah, frustrasi ini kan paling banter bisa dibuktikan dengan hasil asesmen psikologis, ya kan, Pak? Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada psikolog di situ? Maka bisa dilihat dari kesaksian-kesaksian. Misalnya saksi A mengatakan bahwa, ya Pak, setelah kejadian itu, si Bapak ini biasanya itu ceria, fokus bekerja, tapi sekarang enggak Pak. Nah, kemudian banyak keterangan yang menerangkan hal itu. Oh iya Bapak ini Pak biasanya tiap hari ke masjid, tapi sekarang jarang Pak gitu. Jadi keterangan ini berdiri sendiri-sendiri, Pak. Tetapi menuju pada satu kesimpulan yang sama bahwa ada perubahan sikap, ada perubahan mentality yang signifikan terjadi pada seseorang yang mengalami yang merasakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Ya. Lalu cacat pada badan itu direct evidence, circumstantial evidence dan sebagainya, brand image dan sebagainya bisa Bapak Ibu sekalian baca ya di dalam slide ini. Nanti akan saya share ke Mas siapa tadi? Mas Amar Ma'ruf ya untuk dibaca bagi teman-teman yang hadir pada forum ini. Ini sudah 48 menit. Mas siapa tadi? Mas Amar. Ini saya sejujurnya saya sedang dinas luar ini Mas Amar, sedang ada eh,
ada training bagi para mentor dan tutor untuk diklat calon hakim. Masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, tapi saya menyediakan waktu 30 menit untuk kita diskusi. Gak apa-apa ya, Mas Amar ya, tidak terlalu lama saya. Ya, Nggak apa-apa, Pak. oke. Nggak apa-apa. Baik, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan em, paparan singkat ini ya sedikit membuka dan mudah-mudahan bisa memberi apa ya, bisa memberi nuansa baru ya Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oh, ternyata ada hal yang cukup menarik nih untuk kita diskusikan terkait dengan bagaimana kita memahami ilmu hukum. Demikian, Mas Amar Maruf, saya silakan dibuka sesi diskusinya. Baik, terima kasih Pak Natsir. Luar biasa, teman-teman. Ternyata eh, isinya daging semua, teman-teman. Terkait dengan jurimetri, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Nasir bahwa sebetulnya putusan pengadilan itu bisa diprediksi sebetulnya atau bisa predictable dengan melakukan metode-metode yang ilmiah. Cuman kerap kali beberapa putusan pengadilan itu menjadi debatable karena hanya sebatas berpijak pada hukum yang berlaku. Nah, sehingga eh, bisa dibilang keadilannya itu masih bisa debatable. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman, untuk lebih mempertajam lagi pengetahuan kita, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin termin pertama untuk 3 penanya dulu. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur di room ini, raise hand, sebutkan nama dan asal. Ya, Rian Sulistyo, ada lagi? Yang dari saya. Ya, baik. Rian Sulistyo dulu ya. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mohon izin, Yang Mulia Bapak Ya, Nasir Asnawi, mohon izin Pak, izin bertanya dan berdiskusi. Ini ya, Pak, terkait dengan perkara pidana Pak ya, khususnya perhitungan pidana uang pengganti Pak. ya. Yang saya tanyakan adalah apakah dalam jurimetri ini kita bisa kombinasikan Pak dengan pertimbangan asas meringankan terdakwa itu Pak. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Baik, pidana pengganti ya. Oke. Ada Iya lagi? Pak. Siapa lagi? Siap. Ya. Mas Fuad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang mulia Dr. Nasir dan terima kasih rekan host. Mungkin kalau di circle-nya Prof, ini kita memberikan lakop ke Pak Nasir ini dengan sebutan Prof. Kira-kira seperti itu. Karena memang pikiran-pikiran beliau itu banyak tertuang di dalam beberapa aturan badilab. Sebagaimana seperti yang disampaikan tadi kan jurimetri itu menjadi pola kebijakan tersendiri. Izin kalau memang mungkin saya kenal dulu ya. Jadi mohon izin rekan-rekan, saya Fuad Nur Gufron, tugasnya di Namlea. Namlea itu wilayah Maluku yang saat ini mungkin sudah jam 11. Jadi di Maluku sudah 2 tahun. Jadi alhamdulillah apa yang disampaikan Prof tadi, saya sebagai user juga yang ada di dalam Prof ini. Saya juga sebagai user juga, user jurimetri ya Prof. Ya. Jadi beberapa perkara yang kami temui banyak sekali kami gunakan pola-pola jurimetri untuk penentuan hak-hak perempuan. Biasanya yang kami sering gunakan itu hak-hak perempuan pasca perceraian seperti iddah, madiyah dan mut'ah. Nah, lagi-lagi Prof, saya harus melempar pertanyaan di sini Prof, terkait dengan mut'ah. Bagaimana yang antum sampaikan tadi bahwasanya sudah tertuang penghasilan suami atau penghasilan ayah. Namun ini akan menjadi lebih sulit ketika si ayah ini atau si suami ini
punya pekerjaan yang tidak tetap, misalnya nelayan atau misalnya petani yang setiap dia punya uang itu ya setiap panennya itu setiap misalnya 3 bulan sekali Ya. ataupun 6 bulan sekali. Nah, apakah ini bisa dikonversi dengan penemuan hukum yang lain, misalnya dengan angka kelayakan hidup di suatu daerah, ataupun Ya. kalau memang angka kelayakan hidup pun kadang dia tidak sampai segitu. Nah, Ya. ini bagaimana, Bro? Ya. Terima kasih, Bro. Baik, Terima kasih, terima Mas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada yang mau bertanya? Saya. Halo Mas. Ya silakan. Ya, Baik, Pak siapa terima tuh? kasih. Mansari ya? Iya betul perkenalkan Pak. diri dulu. Oh, Pak Mansari. Silakan Pak Mansari. Maaf, makasih banyak Pak Asnawi. Ntar di Terima kasih Aceh ya? atas Di kesempatan. Aceh ya Pak Mansari ya? Betul di Aceh. Saya Kebetulan pas baru kali ini. kemarin habis 1 minggu itu Pak penelitian restoratif justice di Aceh. Aduh, sayang saya lupa mengabari Pak Mansari itu. Iya itulah, maunya pas sekali kan kita diskusi. Kalian saya pun lagi Ya. menyusun disertasi dengan judul Harta Bersama ini kan. Padahal Oh banyak ya ya ya. informasi Siap, yang perlu siap. saya gali dari Prof nih. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak ini atas pemaparan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mansari, saya dari Aceh. Ya. Saya saat ini juga sedang menempuh pendidikan di strata 3 ya. Ya. Dan lagi menulis. Ini kesempatan yang sangat bagus saya lihat, mungkin karena tadi juga disinggung berkaitan dengan harta bersama. Ya. Karena kalau kita lihat dalam ketentuan kompilasi hukum Islam itu kan berkaitan dengan harta bersama telah ditentukan bahwa apabila terjadinya perceraian itu separuh untuk duda dan separuh untuk Ya. janda. Itu kan sudah ditentukan. Iya. Sudah fix. Berbeda halnya dengan pemberian nafkah kepada anak ketika terjadi perceraian, itu nggak ditentukan secara langsung jumlahnya. Karena dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam itu ditentukan bahwa biaya apabila terjadi perceraian maka biaya dibebankan kepada ayah sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini bagaimana ketika terjadinya suatu kasus pembagian harta bersama di mana di antara mereka ada harta bersama, kemudian di sisi yang lain ketentuan kompilasi sudah mengaturnya. Apakah memang dibagi dengan cara tidak berimbang ataukah memang mengikuti secara tekstual sebagaimana yang tertuang di dalam kompilasi hukum Islam? Oke, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan harta bersama ini, apakah bisa nggak dimungkinkan tidak seorang hakim menggunakan hak ex officio-nya dalam memutuskan perkara harta bersama? Karena kalau kita lihat secara hukum memang tidak diberikan ruang untuk itu. Tapi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang dibenarkan hakim wajib menggali, mengikuti dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat. Itu yang kalau kedua. tidak digugat ya? Kalau tidak digugat bisa nggak? Betul. Kalau misalnya nggak diuraikan di dalam petitumnya, dalam posita mungkin juga tidak ada diuraikan. Sementara fakta-fakta persidangan ternyata memang membuktikan bahwa ada suami memang lalai, dia tidak mau memberikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga berkaitan ini juga sudah ada 2 jurisprudensi yang saya lihat. Pertama jurisprudensi nomor 206 tahun 2010. Kemudian ada satu lagi jurisprudensi nomor 78 tahun 2021. Nah, mungkin boleh Pak Prof share ke kami kalau memang ada bahannya terkait dengan jurisprudensi nomor 78 tahun 2021 tentang harta bersama. Karena saya melihat itu belum di website Mahkamah Agung ada, saya lihat cuma hanya petikannya saja. Memang kalau ada saya nggak itu, saya lupa nih putusan berapa yang saya kutip di buku saya tuh yang tentang harta bersama. Nomor 78 itu. Kemudian yang satu lagi yang saya ada membaca buku Prof Nasir juga, di dalam lampirannya itu ada
mengurai ada lampiran tentang putusan harta bersama. Hmm. Tetapi ketika saya baca di situ di dalam uraian duduk perkara dalam gugatannya itu dijelaskan bahwa si penggugat menuntut separuh-separuh harta bersama Ya. baik untuk suami dan untuk istri. Kemudian ketika dalam hal jawaban saya tidak melihat apakah si tergugat ini dia meminta diputuskan dengan porsi yang tidak seimbang terhadap harta bersama atau tidak. Mungkin itu kami minta informasinya, Prof, karena itu salah satu hal yang saya masukkan di dalam disertasi saya. Karena saya ingin menggambarkan bahwa peran advokat juga sangat penting terhadap perkembangan pembaharuan hukum perdata ini. Karena kalau memang nggak ada diminta oleh advokat, itu sangat jarang diberikan oleh hakim dengan porsi yang tidak seimbang. Tetapi gara-gara ada advokat, ya ini memberikan nuansa baru dalam proses penegakan hukum. Mungkin demikian ya. Kami mohon pencerahan Pak Prof, dan kalau memang ada bahan-bahan yang terkait, kami mohonlah untuk terima kasih banyak Pak Prof. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Tarik. Ya. Sama-sama Pak. Baik, Oke. terima kasih. Langsung saya jawab ya, Mas Amar ya. Oh, langsung Pak. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama terkait dengan pidana pengganti dari Mas Rian Sulistyo. Ini memang sebenarnya berbeda ya. Jadi ini rumah yang berbeda dengan yang kita bahas hari ini, tapi nggak apa-apa karena memang juga saya sebelum menulis jurimetri ini, Pak, saya nggak tahu Pak Rian ini lebih tua dari saya, apa lebih muda. Saya panggil Mas Rian aja ya. Kayaknya masih muda gitu. Jadi Mas Rian, saya memang pernah membaca juga salah satu artikel terkait dengan penerapan jurimetri dalam penentuan pidana pengganti uang pengganti. Nah, memang ada problem selama ini ketika uang pengganti itu dibayarkan 5 tahun setelah putusan itu inkrah. Karena bisa jadi terdakwa itu misalnya begini, terdakwa itu di pidana pokoknya adalah 10 tahun. Kemudian pidana tambahannya adalah membayar uang pengganti sekian miliar gitu. Nah, mungkin di 5 tahun awal dia belum bisa bayar karena belum terkumpul gitu. Kemudian pada saat 5 tahun menjalani pidana, ternyata dia baru tahu ada asetnya segala macam, dia mau bayar. Tentunya nilai mata uang, ya, nilai uang pada saat putusan itu inkrah dengan 5 tahun berikutnya itu tentu berbeda. Tentu berbeda. Nah, makanya di sini menurut saya sepakat dengan artikel itu bahwa ketika uang pengganti itu sebagai pidana tambahan dibayarkan 5 atau 10 tahun berikutnya, maka tidak boleh dibayarkan dengan nilai awal. Dia harus dibayarkan sesuai dengan nilai penurunan sesuai dengan penurunan nilai uang yang ada pada saat itu. Jika misalnya dengan hitungan yang ada 10 tahun yang akan datang itu terjadi inflasi sampai 5% misalnya, maka harus ada penyesuaian. Mungkin dari awalnya 1 atau 2 miliar, misalnya dari awalnya 2 miliar menjadi kemudian 2,5 miliar. Nah, itu sebenarnya penerapan bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan, Mas, untuk penentuan pidana uang pengganti jika untuk mengantisipasi misalnya terpidana ini baru bisa membayar uang pengganti itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Tetapi problemnya adalah uang pengganti itu kan seringkali dikonversi dengan pidana kurungan. Jika tidak dapat membayar, maka diganti. Kan problemnya di situ tuh. Itu yang kita tidak mau sebenarnya. Uang pengganti gitu. Nah, di sini ada solusi. Hak tagih negara ya terhadap uang pengganti itu tidak hilang seiring dengan selesainya masa hukuman pidana pokok. Contoh, perkara korupsi. Ini saya agak jauh nih masuk ke pidana nih. Jadi perkara korupsi. Pidana pokoknya adalah dia pidana 5 tahun misalnya. Pidana penggantinya, uang penggantinya adalah 2 miliar. Ya. Kemudian setelah selesai menjalani 5 tahun itu, apakah hak tagih negara 2 miliar itu hilang? Tidak. Kecuali misalnya 2 miliar itu dikonversi menjadi pidana kurang, tetapi jangan. Ini tidak sesuai kalau menurut saya dengan asas untuk mengembalikan kerugian negara. Jadi ada hak tagih negara yang tidak kadaluarsa. Sehingga ketika misalnya negara menemukan aset yang bersangkutan 5 atau 10 tahun setelah dia selesai menjalani pidana pokok, maka nilai pidana pengganti itu bukan lagi 2 miliar, tapi harus bertambah. Nah, ini konsep hak tagih negara ini juga yang perlu dikedepankan dalam
eh, menentukan jenis, bentuk, dan bagaimana negara ya memulihkan hak-haknya terhadap tindakan korupsi yang sudah dilakukan oleh terpidana. Nah, itu yang pertama terkait dengan pidana pengganti. Nanti kalau ada komentar silakan ya, tapi saya jawab dulu. Kemudian angka kecukupan hidup ya. Lalu dia tidak kerjanya tidak tetap. Terus mut'ahnya gimana? Nah, jadi Mas Fuad, ini masalah seluruh hakim peradilan agama di Indonesia. Banyak Pak pihak laki-laki itu dalam perkara ternyata tidak punya pekerjaan tetap. Saya sebenarnya terpikir satu solusi, Pak. Kalau kalau mekanisme eksekusi kita masih seperti sekarang, maka memang sulit untuk menentukan suatu nilai mut'ah yang layak karena ukurannya tidak jelas nih. Pekerjaan tidak tetap, penghasilan juga tidak tetap. Nah, kalau menurut saya ada satu solusi. Kita kan sekarang bicara solutif nih. Kita sekarang tidak sedang memperdebatkan beberapa norma dasar terkait dengan mut'ah. Karena menentukan nilai mut'ah itu ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan 1 tahun nafkah, ya kan? Kemudian ada juga yang memakai ukuran lain. Tapi kita tidak sedang mempertentangkan itu. Kalau saya, kita justru harus berpikir seperti ini. Eh, Seorang laki-laki ya menikahi seorang perempuan ya, dalam hukum Islam, dia mengambil perempuan itu dari ayahnya itu dengan cara yang baik. Buktinya apa? Dia membayar mahar. Ketika misalnya dia menceraikan istrinya, dia juga harus mengembalikan istrinya kepada mertuanya itu dengan cara yang baik. Cara yang baik apa? Memberikan mut'ah. Mut'ah itu walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Mut'ah itu adalah kewajiban. Kenapa disebut hakkan? Karena itu ada sesuatu yang benar, pasti kebenarannya. Dia kewajiban yang melekat pada seorang suami yang menalak istrinya. Lalu kalau dia pekerjaannya serabutan, misalnya, apa iya, misalnya Mas, ketika dia dapat uang dieksekusi lagi, dia dapat uang kemudian dieksekusi lagi, kan nggak mungkin. Masa eksekusi dilakukan secara berulang-ulang, lebih besar biaya eksekusinya daripada mut'ahnya. Makanya kalau menurut saya negara perlu mengubah sistem. Jadi eh, sekarang itu kita jangan terjebak pada ini tidak punya pekerjaan nih, sehingga kalau tidak punya pekerjaan tetap, Mas, sulit untuk menentukan nafkah. Kalau saya tetapkan sesuai dengan patokan yang ada, dengan dengan kaidah-kaidah apa? Sorry, dengan hukum-hukum fikih yang ada, dengan pendapat-pendapat ulama yang ada. Misalnya, oke, 1 tahun 1 tahun nafkah. Kalau nafkah setiap bulannya 5 juta, maka 1 tahun itu sekitar 60 juta. Oke, tentukan saja mutanya 60 juta. Tapi bagaimana pembayarannya? Kalau dia tidak bisa membayar sekaligus, masa kita mau paksa sekaligus? Kan enggak kan? Enggak mungkin kita paksa sekaligus. Apa dia harus menjual apa gitu? Enggak mungkin kan? Jadi kita terapkan sistem pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan. Makanya perlu kalau menurut saya pribadi kita terapkan kalau dalam Islam itu kan ada istilah baitul mal wa tamwil ya. Jadi kita perlu ada satu rekening yang menampung itu semua. Jadi yang menampung beban mut'ah, nafkah dan sebagainya bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Jadi misalnya nih, si bapak ini dalam 1 minggu ternyata dapat 500.000. Dia bayar 300.000 ke pengadilan. Dia bayar ke pengadilan, dia transfer ke pengadilan. Ada satu rekening penampung 300.000. 300.000 ini yang kemudian diteruskan atau ditransfer kepada beneficiary-nya, penerima manfaat, yaitu mantan istri yang ditalak tadi. Atau kalau mantan istrinya mau sepakat, biarlah itu dikumpulkan dulu sampai terpenuhi misalnya 60 juta tadi, baru kemudian ditransfer kepada si istri. Nah, dengan cara seperti ini, maka meskipun misalnya kita tentukan 60 juta, yang secara faktual tidak bisa dibayar oleh si bapak ini dalam satu waktu yang sama, tetap ada mekanisme lain yang bisa menampung itu. Mungkin dalam 5 tahun akan terkumpul 60 juta itu. Ya kan? Jadi terkumpul 60 juta itu di satu rekening penampungan baru kemudian di, di, diserahkan kepada si mantan istri. Karena kalau mau pakai sistem eksekusi secara berulang, karena memang dimungkinkan Pak eksekusi berulang-ulang itu jika hutangnya belum lunas, ya. Kemudian ternyata diketahui ada beberapa barang bergerak yang diperoleh oleh si terhukum tadi. Dimungkinkan. Akan tetapi dalam konteks ini tidak mungkin. Jauh lebih besar biaya eksekusi daripada yang mau dieksekusi. Maka harus kita mulai berpikir dari sekarang bahwa
Jangan lagi terjebak pada asumsi, oh ini Bapak nggak punya pekerjaan tetap, Pak. Kalau kita tetapkan sekian, dia nggak bisa bayar dong. Emang apa iya harus eksekusi atau pembunuhan itu sekaligus? Kan nggak juga. Toh buktinya di dalam hukum acara perdata ada eksekusi berulang-ulang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, ya, dalam hal si debitur punya kewajiban kepada kreditur yang belum terbayar, itu bisa dilakukan berulang-ulang. Buktinya apa? Kita bisa meletakkan sita beberapa kali terhadap harta atau barang bergerak milik tergugat. Misalnya, terdebitur ini punya utang 60 juta. Dia punya barang bergerak senilai 20 juta. 20 juta itu dilaporkan oleh penggugat kepada pengadilan. Pengadilan menyita 20 juta itu. Masih ada 40 juta. Di beberapa hari atau beberapa bulan kemudian dia melaporkan lagi ke pengadilan, Pak, si debitur punya harta ini, Pak, disita lagi 20 juta. Sampai kemudian lunas. Itu artinya bahwa sita berkali-kali itu boleh. Eksekusi berkali-kali itu boleh. Hanya saja cara ini sangat-sangat tidak efektif. Dan hampir tidak mungkin menurut saya diterapkan dalam konteks mut'ah tadi. Jadi kalau saya perlu kita ubah cara pandang itu dan bagaimana pelaksanaannya, disinilah perlu ada instrumen hukum. Persoalannya sekarang kan nggak ada instrumen hukumnya nih. Kita sediakan instrumen hukum itu. Yuk, mantan suami menalak istri, wajib membayar sekian. Terserah. Ketika kamu ada rezeki, kamu transfer sampai kemudian terpenuhi, baru kemudian diserahkan kepada mantan istri. Saya pikir ini solusi sementara yang paling logis, Mas Fuad ya. Saya lanjut ke Pak Mansari. Seperdua seperdua, bagaimana jika beda? Lalu, bentar, tapi di teks. Oke, apakah penerapannya tekstual atau kontekstual? Jadi gini, saya cerita pengalaman, tetapi ini disclaimer dulu ya, karena kita kan tidak boleh sebenarnya menjelaskan ya eh, perkara pribadi kita. Tapi kalau kita berdiskusi dalam konteks memaparkan suatu konstruksi hukum itu boleh, tapi tidak spesifik ke satu perkara. Jadi gini, ada dua kutub pemahaman terhadap pembagian harta bersama. Yang pertama yang terpaku pada penentuan seperdua bagian untuk janda dan seperdua bagian untuk duda di kompilasi hukum Islam, pasal saya lupa, pasal 97 kalau nggak salah itu menjadi acuan umum. Jadi ketika terjadi perceraian, konteks kasusnya apapun konteks kasusnya, maka bagian janda adalah seperdua, bagian duda adalah seperdua. Kemudian yang kedua, ada kutub yang berpandangan bahwa tidak mutlak seperdua. Kita harus lihat konteks kasusnya. Ini ada jurisprudensinya. Saya sudah juga jelaskan di dalam buku saya tentang harta bersama itu ya. Silakan nanti dilihat kembali. Cuman persoalannya begini, kenapa kenapa Mahkamah Agung sampai pada pemikiran bahwa ini nggak mutlak seperdua. Bisa saja misalnya 1/4, 3/4. Kalau saya pernah memutus 2/3, 1/3, alhamdulillah sampai di tingkat kasasi dikuatkan. Jadi apa yang membuat itu bisa diterapkan seperti itu? Bukankah aturannya sudah jelas, di kompilasi sudah jelas seperdua. Inilah yang saya sebut ya di dalam buku saya yang lain itu dekonstruksi hukum. Jadi ketika hakim berhadapan dengan teks hukum yang pada saat mau dimasukkan ke dalam fakta itu ternyata ada problem, terutama problem rasa keadilan yang tercederai atau belum terpenuhi, maka hakim tidak boleh terpaku pada bunyi teks itu. Disitulah justru hakim harus melihat ini teks maksudnya apa. Maka dilakukanlah yang disebut dengan dekonstruksi hukum. Dekonstruksi adalah gagasan yang berawal dari kerja-kerja ilmiahnya Jacques Derrida yang berupaya mendobrak dominasi logosentrisme, ya, otoritas akal dan sebagainya. Dia berupaya mendobrak tradisi kemapanan teks. Jadi dia menggugat bahwa teks itu punya makna asli yang tidak bisa diubah. Enggak seperti itu. Tidak ada teks atau tidak ada konstruksi bahasa yang langgeng, pasti akan berubah suatu saat. Sehingga menurut Derrida sebenarnya tidak ada kemapanan dalam teks itu. Teks itu mungkin bermakna A di suatu periode, tetapi di periode berikutnya dia akan bermakna B.
Apa pertalian dari itu semua? Menurut Derrida bahwa teks itu punya suatu jiwa yang tidak akan berubah meskipun makna yang dihasilkan oleh yang mengamati atau menafsir teks itu bisa berbeda, tetapi jiwanya tidak berubah. Oke, kita buktikan. Coba kita bedah kembali. Saya lupa Mas Pak, coba dicek pasal 97 atau 98 ya KHI itu, yang seperdua janda, seperdua duda. Pasal 97 betul. 97 ya, oke. Pasal 97. Saya takut salah. Jika terjadi perceraian, ya, maka masing-masing janda dan duda mendapatkan separuh bagian dari harta bersama. Seperti itu ya, kurang lebih redaksinya ya. Oke. Kalau kita berpikiran positivistik, Pak, selesai urusan itu. Apapun konteks perkaranya, bagaimanapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kita akan membagi seperdua-seperdua. Sementara hal ini itu berbeda ya, penerapan ini berbeda misalnya dengan di Malaysia. Sejauh yang saya baca dalam beberapa putusan di Malaysia, di Mahkamah Syariah Malaysia, lalu kemudian melihat beberapa literatur yang diterbitkan oleh writer-writer dari Malaysia yang mengkaji sistem hukum harta bersama di sana itu mengedepankan teori peran, Pak. Jadi tidak ada pakem pasti. Kemudian juga berlaku di beberapa negara yang saya sebutkan di dalam buku saya tentang harta bersama itu. Nah, coba kita kaji pasal itu. Jika terjadi perceraian, masing-masing janda dan duda mendapatkan separuh bagian. Apa sebenarnya jiwa dari pasal itu? Kalau saya menafsirkan, Pak, jadi saya dekonstruksi, saya bongkar pasal ini. Saya lihat kenapa harus ada seperdua di sini. Karena di sini kita sedang berupaya menegakkan hukum, ya. Coba melihat teks hukum yang ada dengan fakta yang sedang disajikan di depan kita. Misalnya, Pak, dalam salah satu jurisprudensi itu begini. Si istri inilah yang bekerja, sementara si suaminya itu malas bekerja, justru lebih sering menghabiskan harta. Atas dasar itu kemudian Mahkamah Agung memutuskan istri ini mendapatkan 3/4 bagian dari harta bersama, sementara mantan suami hanya mendapatkan 1/4. Coba kita kaitkan dengan pasal tadi. Kita coba hakim melakukan dekonstruksi terhadap pasal itu. Dekonstruksinya pada bagian apa? Kata seperdua dan seperdua bagian itu adalah simbol dari apa coba? Ada yang bisa bantu saya nggak? Seperdua bagian mantan suami, seperdua bagian mantan istri. Ini sebenarnya jiwanya apa sih? Jiwanya apa? Kalau kalau saya lihat dalam literatur yang ada itu sebenarnya kenapa si istri diberikan kedua, kenapa suami diberikan kedua? Karena untuk memberikan penegasan bahwa si istri meskipun dia tidak bekerja secara fisik, tetapi dia sudah membantu memberikan pelayanan di rumah, kemudian ngurus anak, kemudian ngurus rumah tangga. Itu masih empirisnya. Tapi saya coba mengangkat ke yang lebih tinggi lagi, Pak. Apa sebenarnya jiwanya seperdua bagian itu? Keadilan. Benar, keadilan, Pak. Keadilan, Pak. Ketika kita bicara keadilan, maka kita tidak usah memperdebatkan, oh, pakar A mengatakan keadilan ini seperti ini. Tapi kita ambil satu pengertian yang paling umum dari keadilan. Memberikan apa yang seharusnya menjadi hak dia. Ya kan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya bahwa seperdua di dalam pasal itu menunjukkan istri dan suami pada dasarnya memiliki kewajiban dan hak yang sama di dalam rumah tangga. Istri punya sejumlah kewajiban, suami juga punya kewajiban. Meskipun suami yang secara nyata mencari nafkah, tetapi pekerjaan istri di rumah, ya, untuk membantu suami menyediakan semua keperluan suami itu tidak bisa dikecil-artikan. Dia punya kontribusi yang sama terhadap rumah tangga suami istri tadi. Oke? Artinya bahwa seperdua adalah angka ideal. Ketika apa? Ketika kewajiban masing-masing itu dilaksanakan dengan baik. Suami ke ladang mencari nafkah, bercocok tanam, kemudian panen menghasilkan uang. Suami misalnya menjadi pegawai negeri atau menjadi karyawan swasta, bekerja
dari pagi sampai sore menghasilkan uang. Kenapa kemudian istri yang di rumah itu diberikan hak yang sama dengan suami? Bapak Ibu sekalian perlu pahami, menjadi ibu rumah tangga bukan pekerjaan yang mudah. Sulit rasanya membayangkan seorang suami bisa bekerja dengan baik di kantor, bisa bekerja dengan baik di ladang, di bengkel, atau dimanapun dia bekerja. Ketika kebutuhan dasarnya di rumah tidak terpenuhi. Baik kebutuhan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Bapak Ibu yang sudah menikah pasti memahami betul filosofi ini. Memang bisa. Bapak keluar dari rumah, belum makan, sarapan belum tersedia, baju belum disetrika, ya kan, anak-anak belum diurus. Bapak harus berangkat kerja pagi hari sebelum ada yang siap, Pak. Istri belum mengerjakan itu. Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Mungkin bisa kerja, tetapi tidak akan optimal seperti biasa-biasanya. Nah, dari sini kita harus pahami bahwa ketika kewajiban itu dilaksanakan dengan baik, maka seharusnya ada konsekuensi hukum. Apa? Haknya juga sama dong. Kontribusi istri, kontribusi suami itu pada dasarnya sama. Itulah makanya dalam beberapa kajian fikih munakahat, memang harta bersama itu tidak dikenal secara tekstual dalam dalil-dalil syara. Tetapi dengan mempertimbangkan dinamika hubungan antara suami dan istri, sebagian ada yang berpendapat bahwa ini adalah hubungan syirkah abdan mufawwadah. Perkongsian dalam segala hal, perkongsian waktu, tenaga, pikiran, modal, ya, yang kemudian melebur menjadi satu, ya, berakibat adanya harta yang diperoleh dalam masa perkawinan. Kenapa kemudian di putusan Mahkamah Agung itu ditentukan bagian istri 3/4, bagian mantan istri 3/4, bagian mantan suami 1/4? Karena ada fakta bahwa ternyata dalam beberapa tahun terakhir sebelum mereka bercerai, yang bekerja itu hanya istri, Pak. Kemudian suaminya ternyata tidak bekerja. Lalu ya, justru suaminya sering menjual barang milik mereka berdua tanpa sepengetahuan istrinya. Sekarang Pak, saya tanya, dalam posisi seperti itu adil nggak diterapkan 1/2/2? Dijawab aja dengan hati nurani. Setuju nggak dengan putusan Mahkamah Agung? Kan sekarang persoalannya adalah tinggal kenapa muncul angka 3/4 dan 1/4? Kan gitu tuh. Menurut Mahkamah Agung itulah nilai yang mewakili keadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun, nah itulah yang saya katakan tadi, meskipun di pasal 97 dikatakan 1/2 bagian untuk janda, di pasal kemudian 1/2 bagian untuk duda. Lalu di putusan Mahkamah Agung 3/4 untuk janda, 1/4 untuk duda. Apakah kemudian jiwanya beda? Tidak. Jiwanya tetap sama, Pak. Keadilan, Pak. Yang mana yang paling adil? Yang mana yang seharusnya diberikan hak sekian jumlahnya, mana yang harusnya diberikan hak yang lebih sedikit? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban atau dia sengaja melalaikan kewajiban yang memang menurut hukum itu kewajiban dia. Oke? 1/2/2. Satu ini 1/2/2. Secara teks beda 1/2 dan 1/2. Satunya 1/4 dan 3/4. Jiwanya sama nggak, saya tanya Pak Mansari? Sama. Sama. Itu dia. Jadi kalau kita, Pak, Bapak Ibu sekalian, masih terjebak pada teks, ya mohon maaf, seperti itulah penegakan hukumnya. Karena gini ya, dengan dalih apapun, kita harus jujur mengakui bahwa teks itu punya keterbatasan. Dengan dalih apapun, silakan Anda berdalih, berargumen seperti apa. Fakta menunjukkan teks itu punya keterbatasan. Tahun ini ketika suatu undang-undang diterapkan, mungkin seluruh fenomena yang ada pada saat itu terkait dengan apa yang diatur dalam undang-undang itu bisa tercover, Pak. Tapi apakah iya itu bisa tercover 10 tahun yang akan datang? Belum tentu. Ketika regulasi ini terlambat untuk diubah, untuk diperbaiki, sementara dinamika berjalan sedemikian cepat, maka siapa yang kita andalkan untuk melakukan pembenaran hukum? Hakim, Pak. Disitulah pentingnya hakim untuk memahami bahwa, terutama juga kita semua ya, tidak hanya hakim, advokat, teman-teman
dosen dan praktisi lainnya, ya, akademisi maupun praktisi yang lain, bahwa teks itu adalah salah satu sarana bagi hukum, ya. Salah satu sarana untuk merumuskan norma hukum yang ada. Ingat, norma dan teks itu beda. Kaidah dengan teks itu beda. Kaidah itu apa yang dalam dunia ide kita anggap sebagai sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang benar. Makanya hukum kan bersifat preskriptif. Teks itu adalah simbol dari dunia ide tadi. Persoalannya adalah, ya, dalam kajian dekonstruksi, terkadang Pak, teks itu tidak mewakili keseluruhan ide. Ini yang jadi masalah nih. Kalau kita tarik kembali ke pasal 97 tadi, ternyata teks separuh bagian untuk janda dan separuh bagian untuk duda itu belum mewakili keseluruhan ide dari keadilan. Keadilan apa? Keadilan antara suami dan istri dalam hal bagian harta bersama. Iya kan, terbukti kan dia tidak mewakili semua. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika teks itu tidak mewakili jiwa dari teks itu sendiri, maka yang kita kedepankan yang mana? Teks apa jiwanya, Pak? Jiwanya, Pak. Yang namanya spirit itu tidak berubah. Spirit keadilan itu tidak berubah. Dari zaman Plato, Socrates sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau mau bukti, coba. Konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif itu sampai sekarang diakui nggak? Diakui, Pak. Karena memang dia adalah jiwa yang melekat. Suatu nilai yang universal, bahkan bisa dibilang nilai yang bersifat mutlak. Di mana-mana, Pak, keadilan itu dalam konteks tertentu berlaku secara kumulatif, komutatif. Tetapi pada sisi lain dia berlaku secara distributif. Nah, ini yang saya maksud dengan bagaimana kita tidak boleh terjebak pada teks. Nah, seperti yang Pak Mansari tanyakan tadi, dia tidak meminta, iya benar, dia tidak meminta si tergugat tergugat tidak minta dia bagian lebih besar, tetapi dalam pemeriksaan perkara dia menyatakan, Pak, gimana Pak? Dia tidak dia hanya mengandalkan ini, sementara saya yang selama ini mencari kerja, Pak. Saya yang membayar hutang-hutang yang dihasilkan atau ditimbulkan selama kami menikah. Saya yang menikahkan, saya juga yang membiayai perkawinan anak saya. Saya cuma menuntut keadilan, Pak. Dia memang tidak menyebut angka, Pak. Tapi dia menuntut keadilan dalam persidangan itu. Jadi, disinilah sebenarnya, ini apa ya, saya cuma ingin berkata seperti ini. Keadilan itu soal bagaimana kita berupaya berdiskusi dengan hati kecil kita. Apa iya? Karena keadilan itu tidak selalu bicara ini, Pak. Tidak selalu hanya terkait dengan fakta. Fakta itu adalah trigger ya, pemicu kita untuk merenung. Tetapi menemukan keadilan itu sendiri itu ketika kita berdiskusi, berdialog dengan hati nurani. Seringkali, Pak ya, saya memutus perkara itu. Udah hampir diputus perkara itu, Pak. Tiba-tiba kemudian ada bisikan dari dalam. Akhirnya kita jangan dulu Pak diputus. Kita coba musyawarah ulang. Musyawarah ulang, kita pertimbangkan segala sesuatu, ya. Kita pertimbangkan bagaimana kedudukan para pihak, bagaimana seharusnya ini dipulihkan ya ke keadaan semula, baru kemudian mengambil keputusan. Itu hanya bisa terjadi ketika misalnya kita ajak berdialog hati nurani kita. Makanya kalau Bapak Ibu berteman dengan saya di WA, saya seringkali menulis tagline saya itu basis hukum adalah hati nurani. Basis utama hukum adalah hati nurani. Di situ Pak, di situ kita bisa menemukan keadilan. Di hati nurani itulah kita bisa menemukan keadilan. Tidak akan pernah bisa bohong Pak, hati nurani itu Pak. Asli tidak akan pernah bisa bohong. Yang terakhir, untuk masalah jurisprudensi nanti ya Pak Mansari ya, saya juga sambil lihat-lihat mana yang saya punya, saya kirimkan ke antum nanti. Ex officio HB, itu saya belum menemukan Pak kaidahnya ya. Jadi dalam praktek juga saya belum menemukan, kalau tidak dituntut apakah boleh. Jadi sampai sekarang saya berpendapat bahwa hakim belum diperkenankan untuk
menerapkan ex officio memutus perkara HB meskipun tidak dituntut misalnya dalam perkara perceraian. Kenapa? Karena rumusan norma dasarnya itu ada di pasal 41 huruf C, Bapak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, pengadilan dapat ya satu lupa apa menentukan biaya-biaya apa gitu. Yang terakhir itu menentukan biaya-biaya bagi mantan istri. Nah, kenapa juga kalau kita bicara kategori hukum, kalau kita bicara konsep hukum, kita juga bisa pahami bahwa sebenarnya harta bersama itu bukan konsekuensi dari perceraian, Pak. Konsekuensi perceraian itu apa? Konsekuensi perceraian itu ada nafkah, ya, ada kewajiban menafkahi anak dan kewajiban menafkahi mantan istri, iddah dan mut'ah, ya kan? Kemudian ada konsekuensi terhadap hak asuh anak atau pengasuhan anak. Nah, ini hak asuh anak ini juga menarik, Mas Amar Ma'ruf. Ada kekeliruan mendasar dalam memahami hak asuh anak, dianggap sebagai hak. Tapi nanti kalau memang ada waktu kita coba bedah sedikit tentang hak asuh anak. Lalu, apakah harta bersama akibat dari perceraian? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa? Coba kita kembali ke norma dasar. Ya, seluruh harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri. Artinya bahwa harta bersama merupakan konsekuensi logis dari suatu perkawinan yang sah. Jadi dia bukan akibat dari perceraian. Nah, makanya saya memahami itu semua dan melihat konstruksi norma dasar saat ini, menurut saya belum dibuka keran bagi hakim untuk memutuskan harta bersama secara ex officio. Tetapi, nah ini ada catatannya. Tetapi, bagaimana, apakah ke depan dimungkinkan hal itu? Kalau kita melihat perbandingan hukum di Australia, di Belanda, di Amerika dan sebagainya, penyelesaian perkara perceraian itu umumnya itu juga sekaligus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan itu semua. Baik matrimonial property, harta benda dalam perkawinan, termasuk pengasuhan anak, child custody-nya, lalu maintenance ya, post divorce maintenance, perawatan pasca perceraian. Misalnya gini, ketika ternyata istrinya misalnya mohon maaf mengalami sakit keras, maka biasanya pengadilan di sana di luar itu mempertimbangkan biaya-biaya atau maintenance, post divorce maintenance-nya itu biaya pasca perceraian untuk exposesnya itu mantan yang si suami tadi. Jadi dia ada biaya-biaya itu semua termasuk bagaimana menyelesaikan harta bersama matrimonial property tadi ya, harta dalam perkawinan termasuk utang-utang bersama, benar kata Mas Fuad ini. Jadi dimungkinkan Pak ke depan itu ada seperti itu. Kalau menurut saya ya, dimungkinkan ke depan karena idealnya hakim sebenarnya itu, kalau saya Pak pribadi, kalau kita renungi kembali, tugas pokok dan fungsi pengadilan hakim adalah menerima, ya, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan. Kata-kata menyelesaikan ini, Pak, kalau kita tafsirkan dalam pengertian yang paling luas, segala sesuatu yang berkelindan dalam perkara itu harus selesai. Itu filosofinya, Pak, kalau kita pahami itu. Tapi pendapat saya ini tentu berbeda dengan pendapat teman-teman yang lain, ya, sah-sah saja gitu. Tapi kalau saya menghayati makna menyelesaikan itu, seharusnya segala sesuatu yang berkelindan dalam perkara itu harusnya juga bisa diselesaikan hakim dalam putusannya. Ini Mas Amar Ma'ruf ya, saya mohon maaf banget ini Pak Mansari, saya sebenarnya pengen diskusi lagi. Tapi Terima kasih banyak, ada pekerjaan dulu Prof. nih. Ya, terima atas kasih banyak ya. informasinya. Luar biasa sekali. Terima kasih Baik. Pak. Nanti insya Allah bisa kita diskusikan kembali ya Pak Ya, Prof. siap, Hasnani siap. ya. Nanti kalau saya ke Aceh, saya kabari ya. Kita mau Baik, baik. Insya Allah kami tunggu. Dengan kopi aja ya. Ya, siap. Ya, baik. Ini nanti Mas Amar Ma'ruf ini kan mengirimkan ke saya recordnya, saya akan muat di YouTube saya ya. Mohon Baik, perkenan Bapak Ibu sekalian, saya akan muat di YouTube saya. Silakan kalau misalnya ada yang mau lihat rekaman ulangnya, bisa diputar di YouTube tadi, di YouTube saya nanti. Demikian ya, Mas Amar Ma'ruf dan semua, terima kasih atas atensinya. Bukan perkara seberapa banyak yang hadir di forum ini, tetapi seberapa pembahasannya Pak, daging semua Pak. seberapa apa ya, seberapa khidmat kita
untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan hukum sehingga kita bisa sampai pada tingkatan di mana kita melihat hukum bukan hanya sekadar kumpulan dari aturan undang-undang, tetapi refleksi dari hati nurani kita dalam berhukum. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah, Terima siap. kasih banyak Terima kasih yang banyak, banyak. Prof. Mungkin Terima kasih. sesi terakhir minta tolong foto bersama dulu Ya, kita foto bersama dulu nih. Ya, kameranya di on kan. Teman-teman yang lain. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semua ya. Saya sapa satu-satu, Mas Amar, Mas Ahmad Kadetu ya, dari Mas Terima kasih Fuad, banyak. Mbak Rizky, Siswanto, Pak Mansari, Pak Adi Ya, Armi, Pak Siap, Muluk, Pak. terima kasih banyak informasinya luar biasa. Rahmansa, ada Siska, Ardi Langga, Ferianto, Safrin Salim, Afdal Tanjung, Farisad Mutadi, dan ini ada Zoom user 1. Saya bukan berpesan, tetapi saya ingin mari kita berhukum dengan hati nurani. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillah. Lid ya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Sehat selalu.